Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Desa. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yuk disimak! Nah, sebelum kita ke materi inti, kita harus mengetahui dulu apa itu laju reaksi. Nah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk persatuan waktu. Nah, teori yang membahas tentang kelajuan reaksi kimia dinamakan teori tumbukan. Teori ini berbunyi, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel reaksi yang memiliki energi cukup dan alat tumbukan yang tepat. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu faktor konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor konsentrasi, di mana peningkatan konsentrasi ini sebanding dengan peningkatan laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin tinggi pula tumbukan antar partikel reaktan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya akan meningkat. Nah, bisa kita lihat pada kurva yang saya ambil dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini terdapat 2 percobaan, yaitu dengan menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 2 molar dan menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 1 molar. Bisa kita lihat pada kurva bahwa kurva dengan konsentrasi 2 molar ini memiliki kemiringan lebih besar dibandingkan kurva dengan konsentrasi 1 molar. Hal ini telah membuktikan bahwa dengan peningkatan konsentrasi, maka laju reaksinya pun juga akan turut meningkat. Nah, contoh lainnya yaitu kita memiliki 2 larutan, yaitu magnesium klorida dalam larutan asam klorida 2 molar dan magnesium klorida dalam larutan asam klorida 0,1 molar. Secara mikroskopis kita dapat melihat bahwa magnesium klorida dalam larutan asam klorida 2 molar akan memiliki tumbukan partikel yang lebih cepat dibandingkan dengan 0,1 molar. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika molaritas larutan yang direaksikan semakin besar, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Faktor yang kedua yaitu faktor luas permukaan sentuh, di mana peningkatan luas permukaan sentuh sebanding dengan peningkatan laju reaksi. Semakin luas permukaan sentuh, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel dan laju reaksinya meningkat. Semakin kecil ukuran benda, maka luas permukaan menjadi lebih besar. Nah, sebagai contoh yaitu kurva di bawahnya. Nah, kurva ini saya ambil dari hasil percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Bisa kita lihat, terdapat 2 garis kurva, yaitu kurva kepingan halus dan kepingan kasar. Bisa kita lihat bahwa kepingan halus memiliki kurva yang jauh lebih tinggi kemiringannya dibandingkan dengan kepingan kasar. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi luas permukaan sentuh, maka semakin tinggi juga laju reaksinya. Nah, adik-adik pasti penasaran, kenapa sih kalau bendanya semakin kecil, luas permukaannya semakin besar? Nah, hal itu ditunjukkan dari gambar di bawah kurva. Kita misalkan benda itu balok kayu. Nah, jika kita belah balok kayu menjadi 2, ada bagian dari balok kayu yang tadinya bukan permukaan akan berubah menjadi permukaan. Nah, itulah yang akan mempengaruhi luas permukaan total dari suatu benda. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa semakin kecil ukuran sebuah partikel atau sebuah benda, maka luas permukaannya akan semakin besar. Nah, contoh lainnya dapat kita temukan saat kita menyeduh vitamin C. Nah, di mana ketika kita menyeduh vitamin C dalam bentuk serbuk akan lebih mudah larut dibandingkan dengan vitamin C dalam bentuk tablet. Nah, secara mikroskopis dapat kita lihat bahwa tumbukan antar partikel pada serbuk vitamin C itu lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin C dalam bentuk tablet. Nah, hal inilah yang akan mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang ketiga adalah faktor suhu, di mana peningkatan suhu itu sebanding dengan peningkatan laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, akan terjadi penambahan energi, sehingga pergerakan partikel menjadi lebih cepat. Akibatnya, semakin banyak tumbukan antar molekul bereaksi, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, bisa kita lihat pada kurva yang saya ambil dari percobaan sebelumnya, di mana pada kurva tersebut terdapat 2 suhu, di mana suhu T2 lebih besar daripada suhu T1. Bisa kita lihat bahwa energi aktivasi pada suhu T2 itu jauh lebih rendah dibandingkan pada suhu T1,
sehingga laju reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, kita mengambil contoh dengan pelarutan garam dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu garam dalam air panas dan garam dalam air dingin atau suhu kamar. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa garam dalam air panas melarut lebih cepat dibandingkan dengan garam di dalam air dingin atau dalam suhu kamar. Secara mikroskopis dapat kita lihat bahwa tumbukan antar partikel pada air panas itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan tumbukan antar partikel pada air dingin atau suhu kamar. Nah, hal inilah yang mempengaruhi laju reaksinya, sehingga laju reaksi meningkat. Faktor yang keempat, sekaligus faktor terakhir itu adalah faktor katalis, di mana katalis pada reaksi akan menciptakan atau memproduksi reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi lebih rendah dibandingkan dengan energi tanpa katalis, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Nah, dapat kita lihat pada kurva di bawahnya bahwa energi aktivasi pada reaksi dengan katalis itu lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan suatu reaksi lajunya meningkat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Saya tutup dengan terima kasih. Dadah!